Hai, video kali ini aku akan bagikan resep aku sembuh dari asam lambung dengan kunyit bubuk seharga Rp500 aja. Buat teman-teman yang ngikutin video-video aku, pasti tahu ada beberapa video yang aku buat tentang salah satu produk madu yang untuk mengatasi asam lambung. Gak perlu aku sebut nama madunya ya, cek aja di playlist atasi asam lambung ya. Ceritanya aku tuh udah 3 kali beli paket gold madu tersebut, tapi ternyata asam lambung masih kumat naik terus. Padahal aku udah ikutin anjurannya untuk stop makan makanan dan minuman pantangan. Sampai berat badan aku tuh turun drastis banget dari 58 kilo sampai ke 45 kilo. Memang madu tersebut lebih manjur dibandingkan obat dokter. Pernah pas kambuh berobat ke dokter spesialis penyakit dalam, 3 hari aku minum obat dari dokter, lambung masih sakit. Nah pas minum madu tersebut yang aku bilang tadi langsung reda sakitnya. Jadi untuk aku efek madu tersebut memang cepet banget tuh mengatasi asam lambung aku saat naik. Tapi sayangnya kalau makan makanan pantangan ya kumat lagi, asam lambungku naik lagi. Dulu itu waktu kumat asam lambung naik, aku tuh sampai keringat dingin, menggigil, ulu hati sampai dada tuh terasa panas, sampai muntah-muntah kayak keracunan makanan gitu. Duduk salah, berbaring salah, pokoknya parah banget, sering begah dan sendawa juga. Dalam 1 bulan pasti aja kambuh, kadang 2 minggu sekali kambuh, kayak udah meradang gitu lambungku. Sempat rencana mau endoskopi lambung atau teropong lambung, tapi urung karena mesti ke rumah sakit dan situasi lagi pandemi juga. Pokoknya aku berusaha banget untuk sembuh sakit asam lambung ini, bener-bener jadi pergumulan aku ke Tuhan. Sampai minta didoakan dengan keluarga, jemaat di gereja, dan karena aku masuk di persekutuan ibu-ibu di gereja, aku pun didoakan. Kemudian bagaimana aku menemukan resep yang asli manjur banget, dan sekarang udah 3 bulan lebih asam lambung gak pernah kumat naik lagi. Bahkan semenjak 1 minggu rutin konsumsi resep ini, aku udah bisa makan daging, gorengan, roti-rotian, kue. Banyak pun lambungku aman-aman aja. Nah resep ini ada 2 yang aku dapet dari Bude atau Mbah dari persekutuan ibu-ibu di gereja yang mendoakan kesembuhan aku juga. Tapi di video ini aku kasih 1 resep dulu ya, yaitu dari kunyit bubuk. Nanti resep 1 lagi di video selanjutnya ya, supaya video ini nggak terlalu panjang. Makanya nonton sampai selesai, jangan di skip ya. Dan untuk lihat video selanjutnya, klik subscribe dan lonceng ya, gratis. Oh ya, sebelum lanjut cara buatnya, teman-teman bisa juga cari info di internet tentang manfaat kunyit untuk mengobati asam lambung. Dan jika punya penyakit lain atau penyakit penyerta selain asam lambung, dicari dulu infonya ya, atau konsultasi ke ahli kesehatan apakah bisa konsumsi rutin kunyit setiap hari. Karena dari info yang aku baca, kunyit susah diserap oleh tubuh dan dapat mengencerkan darah. Oke, sekarang kita lanjut ke cara buatnya. Pertama, siapkan dulu kunyit bubuk, boleh merek apa aja. Kebetulan yang aku beli ini merek desaku. Yang pastinya di kemasannya harus tertulis 100% kunyit murni ya teman-teman, jadi tidak punya campuran apapun. Bisa juga pakai kunyit, tapi kan harus diparut dulu dan ribet juga ya teman-teman. Makanya aku pakainya kunyit bubuk aja supaya lebih simple dan khasiatnya juga sama aja. Kunyit bubuk yang aku pegang ini nih harganya murah banget, cuma Rp500 per sachet. Dan 1 sachet ini bisa sekitar untuk 2 minggu ya teman-teman. Kemudian siapkan juga gula merah atau gula aren, lebih bagus lagi gula aren. Dan ini sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu manis-manis. Ini hanya untuk menambah rasa supaya rasa kunyitnya tuh agak tertutup ya. Dan kemudian siapkan juga gelas. Nah ini aku karena udah sering banget pakai gelas yang sama, jadi ini warna kunyitnya nempel di situ ya. Pastikan juga pakai gelas yang sama aja supaya warna kunyit nggak nempel di mana-mana ya. Dan siapkan juga sendok teh. Dan juga siapkan air panas, boleh air mendidih masak di kompor, boleh air panas yang ada dari termos, boleh juga air panas dari dispenser. Ini gunanya adalah untuk menyeduh kunyitnya nanti ya. Lalu masukkan setengah sendok teh kunyit bubuk ke dalam gelas ya. Dan ini dari info yang aku baca, jadi tubuh kita itu bisa menerima kandungan yang terkandung di dalam kunyit itu per hari hanya maksimal setengah sendok teh aja. Jadi hanya setengah sendok teh ya. Jangan berlebih ya, ingat yang berlebihan itu tidak baik, nanti bisa jadi overdosis. Oke, setelah masukkan kunyit bubuk, sekarang masukkan gula aren atau gula merah. Dan juga teman-teman kalau kalian mau tambahkan supaya rasanya lebih enak sedikit, itu bisa tambahkan garam juga. Kalau kebetulan aku nggak suka, jadi karena udah pernah coba ya, jadi aku lebih suka hanya kunyit bubuk dengan gula aren aja. Kemudian setelah itu masukkan air panas. Air panasnya itu hanya 200 cc aja ya, kira-kira segini. Nah kemudian ini diaduk supaya kunyit dan juga gula arennya larut dan tercampur rata ya.
Simple ya, pakai kunyit bubuk daripada pakai rimpang kunyit yang mesti diparut dulu, terus juga harus dimasak di atas kompor. Apalagi untuk kita para wanita, dari info yang aku baca, bisa konsumsi kunyit mentah atau berlebihan mengkonsumsi kunyit, karena itu bisa mengeringkan peranakan atau rahim. Aku lebih pilih kunyit bubuk karena selain lebih praktis dan untuk membuat takaran setengah sendok ya, dosis yang bisa kita konsumsi per hari itu bisa lebih pas kalau pakai kunyit bubuk. Kalau kalian lebih memilih kunyitnya diparut supaya lebih segar atau lebih baru, ya nggak apa-apa, sama aja. Yang jelas pastikan supaya jangan sampai over atau berlebihan dosisnya, dan juga kondisi air kunyit yang diminum itu adalah sudah masak ya. Sudah diaduk rata, gula arennya sudah larut. Ini biarkan dulu sampai suhu dari air kunyit ini pas untuk diminum ya, dan juga sampai kunyit bubuknya itu mengendap ke bawah. Bubuk kunyitnya itu nggak ikut terminum ya, jadi yang kita minum itu hanya airnya saja. Jadi biarkan dulu sampai bubuk kunyitnya benar-benar mengendap ke bawah dan suhu dari air kunyit ini pas untuk kita minum. Waktu yang pas mengkonsumsi air kunyit ini adalah setiap pagi bangun tidur. Jadi sebelum mengkonsumsi apapun kecuali air hangat ya. Jadi kalau aku tuh misalnya gini, setiap bangun tidur pagi itu konsumsi dulu air hangat 1 gelas atau 2 gelas. Nah kemudian baru siapkan ini air kunyit ini. Nah saat sudah pas suhunya untuk diminum baru kita minum. Ingat sisakan bubuk kunyitnya, jangan sampai ikut terminum. Minum air kunyit ini cukup 1 kali sehari saja ya, jadi nggak perlu diulang di siang atau di malam hari supaya tidak over atau berlebihan dosisnya ya. Setelah minum air kunyit baru bisa sarapan. Usahakan sarapannya yang sehat-sehat ya, misalnya kayak makan nasi, makan bubur. Jadi jangan makan mie, jangan makan gorengan, jangan makan roti ya. Kan makanan yang mudah dicerna saat sarapan ya. Ya, testimoni aku dari konsumsi air kunyit ini selama 1 minggu rutin ya, nggak boleh ada yang bolong ya. Jadi rutin selama 1 minggu konsumsi ini, aku udah bisa makan gorengan, aku udah bisa makan pedas, cuma pedasnya masih standar banget ya, jangan sampai pedas banget. Terus aku juga udah bisa makan roti-rotian, kue-kuean yang ada raginya, itu nggak masalah sama sekali, dan lambung aku tuh aman-aman aja, nggak pernah kumat. Sekarang aku udah konsumsi air kunyit ini lebih dari 12 minggu ya, sekitar 3 bulan lebih ya teman-teman. Selain resep air kunyit ini, aku punya resep satu lagi seperti yang sudah di awal aku katakan, itu adalah resep bubur sagu. Nah bagaimana cara membuatnya dan manfaatnya untuk mengatasi asam lambung, aku akan jelaskan di video selanjutnya. Jadi oke, sampai sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, semoga sehat selalu dan semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini segera sembuh dari asam lambung ya, amin.